Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Pertama, jurusan S1 Manajemen dari Perbanas Institut Jakarta. Presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu organisasi dan perilaku. Next slide. Organisasi dan perilaku. Definisi, organisasi dan perilaku atau biasa disebut organizational behavior adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Maksudnya adalah pengetahuan organisasi ini merupakan salah satu terhadap pribadi serta dinamika kelompok dan konteks organisasi dan sifat organisasi itu sendiri. Setiap kali orang melakukan interaksi dalam organisasi, banyak faktor yang ikut bermain. Ilmu yang mempelajari organisasi memahami serta menyusun model-model dari faktor-faktor tersebut. Seperti halnya pada semua ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, menjelaskan, serta memprediksi, tetapi ada sejumlah kontroversi tentang dampak etis dari pemusatan perhatian pada perilaku pekerja. Sebab itu, perilaku organisasi serta studi yang dekat yaitu psikologi industri terkadang dituduh sudah menjadi alat ilmiah untuk pihak yang berkuasa. Lepas dari tuduhan itu, perilaku organisasi bisa memainkan peranan penting dalam perkembangan organisasi serta keberhasilan kerja. Next slide. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kate Davis dan John Nystrom pada tahun 1985. Definisi menurut dia adalah telaah dan aplikasi pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Yang kedua, menurut Gibson dan kawan-kawan, pada tahun 1966 adalah bidang studi yang mencakup teori metode. Yang kedua, menurut Gibson dan kawan-kawan, pada tahun 1996 adalah bidang studi yang mencakup teori, metode dan prinsip-prinsip dari berbagai disiplin guna mempelajari persepsi individu, nilai-nilai, dan tindak-tindakan saat bekerja dalam kelompok dan dalam organisasi secara keseluruhan. Menganalisis akibat lingkungan eksternal terhadap organisasi studinya, misi, dan sasaran serta strategi. Yang ketiga, menurut Indrio Gito, Sudarmo, dan Nyoman Sudita pada tahun 1997 adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku struktur dan proses dalam organisasi. Yang keempat, menurut D. Stephen P. Robin pada tahun 2001 adalah bidang yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku bisa disebut manusia di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang dapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi, kesimpulan dari definisi para ahli bahwa perilaku keorganisasian adalah suatu studi apa yang dikerjakan oleh orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku orang-orang tersebut dalam mempengaruhi kinerja organisasi dengan bahan kajiannya, seperti sikap manusia terhadap pekerjaan, terhadap rekan kerja, imbalan, kerjasama, dan yang lainnya. Next slide. Sejarah singkat perilaku organisasi. Walaupun studi ini menelusuri akarnya pada Max Weber serta pakar yang sebelumnya, studi organisasi biasanya dianggap baru dimulai sebagai disiplin akademik kebersamaan dengan datangnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Dengan Taylorisme yang mewakili rangkaian instruksi serta studi tentang gerakan waktu akan menyebabkan peningkatan produktivitas. Studi tentang berbagai sistem kompensasi pun dilakukan. Setelah Perang Dunia Pertama, fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis terhadap bagaimana faktor-faktor manusia serta psikologi mempengaruhi organisasi. Ini merupakan sebuah transformasi yang didorong oleh penemuan dampak Hawthorne. Gerakan hubungan antara manusia ini lebih terpusat pada tim serta ketialisasi tujuan individu di dalam organisasi. Next slide. Sejarah singkat. Organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tantangan bisnis yang akan datang, dan yang kedua ada keadaan bidang pengetahuan saat ini. Next slide. Tantangan bisnis yang akan datang. Dalam tantangan bisnis ini terdapat beberapa bagian yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama ada permasalahan. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja terhadap bisnis ke depan adalah bagaimana menciptakan suatu keunggulan bersaing serta mempertahankan kesinambungan bisnis sehingga tuntunan peningkatan produktivitas tenaga kerja akan menjadi sebuah keharusan. Upaya dalam peningkatan produktivitas kerja diantaranya ialah lewat perubahan perilaku. Yang kedua, ada peningkatan
Peningkatan ini maksudnya adalah peningkatan dalam keahlian tenaga kerja. Keahlian dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu keahlian teknis, keahlian berkonsep, dan teknologi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesetiaan karyawan. Yang keempat, respon terhadap era globalisasi. Maksudnya adalah hilangnya batas ruang dan waktu, yaitu globalisasi ekonomi serta globalisasi perusahaan. Yang kelima, budaya keragaman tenaga kerja. Yang keenam, adanya peniru temporer, yaitu ada pergantian sebab dan persaingan sehingga daur hidup produk semakin singkat. Untuk itu, produk yang jauh membutuhkan inovasi-inovasi, contohnya dengan cara menaikkan tingkat keterampilannya. Yang ketujuh, peningkatan untuk kualitas seperti pelayanan, produk, serta layanan purna jual. Yang kedelapan, ada tuntunan beretika bisnis. Next slide. Keadaan bidang pengetahuan saat ini. Perilaku organisasi serta merupakan bidang ilmu pengetahuan yang berkembang jurusan pengetahuan tentang organisasi pada umumnya. Ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis, walaupun banyak universitas yang juga memiliki program psikologi industri serta ekonomi industri juga. Bidang tersebut sangat mempunyai pengaruh terhadap dunia bisnis dengan para praktis seperti Peter Drucker dan Peter Sage, yang mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnis. Perilaku organisasi menjadi sangat penting dalam ekonomi global saat orang dengan berbagai latar belakang serta nilai budaya harus bekerja sama-sama dengan efektif dan efisien. Next slide. Analisis perilaku keorganisasian. Analisis perilaku keorganisasian terbagi menjadi 3 tingkat. Kita lihat. Yang pertama, tingkat individu, artinya terkait dengan perilaku, nilai saat berinteraksi. Yang kedua, ada tingkat kelompok, artinya pengaruh terhadap perilaku anggota oleh dinamika anggota kelompok, norma, dan nilai kelompok. Yang ketiga, ada tingkat organisasi, artinya proses pengambilan keputusan manajemen. Dalam menganalisis perilaku individu, kelompok, dan organisasi sangat penting mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, globalisasi, dan lain-lain. Next slide. Tujuan perilaku organisasi. Tujuan perilaku keorganisasian juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku. Ketiga bagian ini bisa juga disebut prediksi, eksplanasi, atau penyelarasan sebagai peristiwa dan pengendalian. Next slide. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada psikologi. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku. Kontribusi ilmu ini terhadap perilaku keorganisasian adalah dalam hal pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, efektivitas, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan individu, penilaian kerja, pengukuran sikap, seleksi karyawan, desain kerja, dan yang lain-lain. Yang kedua ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah salah satu bidang dalam psikologi yang membutuhkan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi dan memusatkan perhatian pada saling keterpengaruhan antara orang-orang kontribusi dari ilmu ini kepada perilaku keorganisasian, meliputi perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses kelompok, pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga ada sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang orang-orang dalam hubungannya dengan sesama, terkait pemahaman tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangannya meliputi dinamika kelompok, tim-tim kerja, kekuasaan konflik, perilaku antar kelompok, teori organisasi, formal, perubahan organisasi, budaya organisasi. Selanjutnya ada antropologi. Antropologi adalah studi tentang masyarakat, khususnya tentang manusia beserta kegiatannya. Jadi sumbangan yang tidak kecil terhadap perilaku keorganisasian adalah dalam hal nilai komparatif, analisis lintas budaya, lingkungan organisasional. Dan terakhir ada ilmu politik. Ilmu politik adalah pengetahuan tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan yang saat lingkungan politik, sumbangan yang kentara dalam hal ini adalah seperti konflik politik intraorganisasional dan kekuasaan. Next slide.
Konsep dasar perilaku keorganisasian. Setiap bidang ilmu memiliki landasan filosofi seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Demikian pula dengan perilaku keorganisasian, yang notabene ini melibatkan manusia. Perilaku keorganisasian akan bersangkut paut dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan organisasi. Konsep dasar perilaku keorganisasian juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hakikat manusia meliputi pemahaman, dan yang kedua ada hakikat organisasi meliputi pemahaman. Next slide. Konsep dasar perilaku organisasi ini dibagi menjadi dua, seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama ada hakikat manusia, yang kedua ada hakikat organisasi. Mari kita jelaskan. Hakikat manusia meliputi pemahaman, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perbedaan individu. Apa itu perbedaan individu? Perbedaan individu adalah bahwa setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, orang seutuhnya. Maksudnya adalah orang-orang berfungsi sebagai makhluk manusia seutuhnya. Yang ketiga ada perilaku termotivasi adalah orang yang berperilaku karena suatu dorongan yang berangkat dari suatu kebutuhan. Motivasi sangat penting dalam menjalankan organisasi. Yang keempat adalah manusia memiliki martabat. Next. Hakikat organisasi meliputi pemahaman. Hakikat organisasi meliputi pemahaman dibagi menjadi dua bagian saja. Yang pertama ada sistem sosial dan kepentingan bersama. Apa itu sistem sosial? Sistem sosial artinya bahwa organisasi adalah sistem sosial yang dibentuk kepentingan bersama. Dan yang kedua, kepentingan bersama. Kepentingan bersama adalah artinya bahwa organisasi membutuhkan orang-orang dan orang-orang membutuhkan organisasi. Next slide. Oh, selesai. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, jaga kesehatan.